teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kali. Kabur aja dulu. Apa itu? Mulai dari mana? Kenapa banyak orang yang ngomongin? Jadi, tren ini muncul sebagai respon dari macam-macam isu dalam negeri, kayak kebijakan pemerintah yang dianggap kurang, kesenjangan sosial, sampai lapangan kerja yang dianggap minim. Akhirnya menggulung diskusinya, jadi ngebahas kayak cari peluang hidup yang lebih baik aja yuk di luar negeri, terutama buat anak-anak muda. Banyak juga yang share pengalaman hidupnya, apalagi mereka yang udah atau bahkan sekarang lagi di luar negeri. Bahkan di X ada yang sampai buat perbandingan. Kalau mau kabur aja dulu, bisa pilih ke negara yang mana. Respon netizen gimana? Ya beragam. Ada yang dukung kayak bilang kayak gini, ya mending di luar negeri aja lah karena bisa dapat gaji yang lebih baik. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, nggak semudah itu karena walau terlihat ya lebih terjamin, tapi biaya buat pindah juga nggak sedikit dan adaptasi di sana juga nggak mudah. Nah, menurut kamu gimana nih? Coba komen ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Kayla Nahla, saya pengamat sosial UNJ. Di video ini saya akan membahas tentang fenomena sosial yang sedang viral di kalangan anak muda tentang tren kabur aja dulu. Kira-kira teman-teman tahu tidak ya tentang tren kabur aja dulu? Tagar ini bukan cuma lelucon loh teman-teman, tapi mencerminkan keresahan generasi muda yang merasa tidak punya masa depan di tanah airnya sendiri. Melalui video ini saya akan mengajak kalian semua melihat lebih dalam kenapa sih banyak anak muda yang ingin kabur, apa sih penyebabnya, dan bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat bisa memahami dan menanggapinya. Yuk kita bahas satu-satu. Poin yang pertama, saya akan membahas tentang fenomena kabur aja dulu. Tagar kabur aja dulu ramai di TikTok pada akhir tahun 2024. Banyak anak muda yang memposting curhatannya. Pertama, tentang susah cari kerja, gaji nggak cukup, harga rumah semakin mahal. Sebagian membalutnya dengan humor, tapi esensinya sama. Pertama, mereka lelah. Kedua, mereka seolah-olah Indonesia tidak menyediakan ruang tunggu yang adil. Poin yang kedua, mengapa sih bisa terjadi? Latar belakang munculnya tagar ini bukan sekedar baper atau ikut-ikutan saja loh teman-teman. Menurut data BPS tahun 2024, angka pengangguran perguruan tinggi ini terus meningkat. Sementara biaya hidup di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya itu semakin tidak terjangkau. Harga rumah bahkan kontrakan kecil sudah tidak rasional dibandingkan UMR. Ketimpangan sosial inilah yang membuat banyak anak muda merasa tertinggal. Semakin tidak ada masa depan yang realistis jika mereka terus-terusan tinggal atau tetap di Indonesia. Poin yang ketiga tentang pandangan pribadi saya tentang tren kabur aja dulu. Sebagai generasi muda, saya pribadi juga merasakan keresahan itu. Banyak teman-teman saya, kerabat dekat, kuliah udah capek-capek, tapi setelah lulus malah bingung cari kerja di mana. Sementara yang punya koneksi atau privilege itu lebih cepat maju. Rasanya kayak hidup itu dalam sistem yang tidak adil, di mana-mana kerja belum tentu membuahkan hasil. Di titik itulah saya memahami kenapa sih ada keinginan untuk kabur, bukan karena benci negara ini teman-teman, tapi karena lelah dan kehilangan harapan. Poin yang keempat, media sosial jadi wadah protes baru nih teman-teman. Kalau dulu anak muda menyuarakannya keresahannya lewat aksi jalan, kalau sekarang bisa lewat TikTok atau media sosial yang jadi tempat yang aman dan cepat untuk berekspresi. Mereka bikin konten hashtag atau tagar kabur aja dulu bukan untuk lucu-lucuan saja, tapi mereka nggak tahu harus cerita ke siapa.
Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck. Mustard on a beat, bro, deep boat, any rap, he a freak though, man down, call like Amber Lambs, tell him breathe. Now them boys to the cross, they walk around like peas. What's up with these jabroni, trying to see Compton. In the street can hate me, bump them all in they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. Poin kelima, saya menghubungkan teori sosiologi di dalam fenomena tren kabur aja dulu. Ada dua. Dalam sosiologi, fenomena ini bisa dijelaskan oleh dua teori loh teman-teman. Yang pertama, teori konflik dari Karl Marx, di mana ketimpangan kekuasaan dan akses membuat kelas bawah tertekan. Yang kedua ada teori alienasi, yaitu perasaan keterasingan terhadap hidup dan hasil kerja kita sendiri. Anak muda merasa bekerja keras tetapi tetap miskin, hidup tidak benar-benar hidup gitu. Dengan ini memperkuat keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, yang lebih manusiawi meskipun harus keluar negeri. Bangon ka na riyan, kumakalam ng mga tiyan. Tagu-taguan, bilang ng mga buwan. Bumangon ka na riyan, kumakalam ng mga tiyan. Tagu-taguan, bilang ng mga buwan. Bumangon ka na riyan, kumakalam ng mga tiyan. Poin yang keenam yaitu realitas di luar negeri teman-teman. Tapi penting juga sih untuk realistis. Banyak yang berpikir hidup di luar negeri itu selalu lebih baik teman-teman. Tapi nyatanya atau faktanya banyak yang justru harus bekerja lebih keras, LDR dengan keluarga, bahkan menghadapi diskriminasi. Tapi kenapa sih mereka memilih itu? Karena meski susah mereka juga memikirkan hasil yang sepadan, merasa dihargai dan punya harapan, sesuatu yang mereka merasa nggak ada di Indonesia tapi punya gitu, ada di sana gitu. Aku ora bakal wedi, aku turu kalimat lalu salam bali. Poin yang ketujuh, saya akan menyimpulkan dari fenomena ini. Dari semuanya, saya menyimpulkan bahwa tagar atau hashtag kabur aja dulu ini bukan tentang lari teman-teman, tapi tentang harapan yang hilang. Anak muda bukan generasi yang pemalas atau gampang menyerah. Mereka justru berani dan hidup ingin lebih baik. Hanya saja mereka tidak didengar oleh negaranya sendiri. Kalau sistem sosialnya tidak berubah, maka kepergian akan terus jadi pilihan teman-teman. Saran atau opini dari saya terakhir, poin yang ke-8, saya berharap kita semua bisa lebih peduli terhadap keresahan anak muda. Bukan dengan menyuruh mereka sabar, tapi menciptakan perubahan yang nyata. Terima kasih sudah menyimak video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.